Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Kita akan bersatu dalam doa. Bapa yang di dalam surga, Engkau memberkati ibadah pada malam hari ini. Engkau urapi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau akan melengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, dan kami buka ibadah pada awal, pertengahan hingga akhirnya dengan kuasa urapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Biarlah saat berfirman Tuhan akan menjamah hidup kita. Saat ini engkau yang sakit, Tuhan pasti akan sembuhkan, yakin dan percaya. Kita akan pujikan, ku yakin saat kau berfirman.
bagi kami, urapi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada kesempatan malam hari ini kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah menetapkan, memilih, bahkan memakai Bapak Presiden kami dengan wakil, dengan para menteri, staf jajaran kepresidenan, MPR, DPR. Semua adalah rencana Tuhan. Pakai terus Tuhan Pak Jokowi dengan gebrakan-gebrakan yang luar biasa, sehingga negeri ini semakin sejahtera, semakin diberkati, jadi berkat. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk di bidang pemerintahan, baik sipil, militer, Polri, di lembaga-lembaga tinggi, lembaga tertinggi, semua dalam anugerah Tuhan. Dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, bahkan di dalamnya ada hamba-hamba Tuhan yang juga Tuhan pakai duduk di dalam bidang pemerintahan. Berkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk radikalisme, terorisme yang seringkali untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan terus melindungi negeri ini dari faham-faham perbuatan-perbuatan radikal maupun teroris. Tuhan melindungi TNI, Polri, aparat keamanan, Densus 88, bahkan badan intelijen sampai di bawah di daerah-daerah. Tuhan melindungi mereka. Kami berdoa untuk rencana pemindahan ibu kota dari negeri kami. Tuhan terus tolong di tempat di pulau yang baru di Kalimantan, sehingga persiapan-persiapan sampai berdirinya ibu kota negara kami boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk lingkungan di sekitar kami bertempat tinggal, RW, RT, lingkungan di tempat kami bertinggal, di komplek maupun yang di luar komplek, dimanapun kami berada, bahkan sampai ke gang-gang kecil. Kami percaya kami hadir di lingkungan kami untuk jadi berkat, jadi terang, saksi Kristus. Tuhan tolong, mungkin ada diskriminasi yang kami alami, mungkin juga kami dipojokkan, kami tidak dianggap minoritas, tapi kami tetap berdiri jadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, madya, bahkan sampai provinsi, semua dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi cuaca di negeri kami yang seringkali berubah-ubah. Kami percaya kondisi se-ekstrim apapun tetap dalam perlindungan Tuhan. Bencana alam yang sempat terjadi dan yang akan terjadi mungkin karena kesalahan kami sebagai manusia, Tuhan mengampuni. Kami percaya negeri ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani sampai daerah-daerah terpencil, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dengan dukungan jemaat Tuhan, para pendoa syafaat, hamba-hamba Tuhan, kami naikkan doa ini, doa syafaat kami pada malam hari ini. Dan saatnya Tuhan berfirman, Tuhan sampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kami pada malam hari ini. Berbicaralah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Yesaya pasal 46 ayat 4. Ibu Rum bisa baca Yesaya 46 ayat 4. Ya. 46 ayatnya yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus
Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Ayat ini mungkin seringkali kita dengar, terutama ketika dalam khotbah-khotbah lansia, ya, khotbah lansia. Rasanya kalau di setiap ibadah lansia seringkali hal ini disinggung, sampai masa tuamu, ya, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu. Aku menggendong dia, menggendong engkau, ya, menggendong kita sekalian. Yesus Allah kita itu ya menjaga dan melindungi kita sampai masa tuamu. Jadi artinya hidup ini sebuah perjalanan. Dari kita lahir, kemudian batita, balita, kemudian anak-anak, sampai masa tunas remaja, remaja, pemuda, kemudian menikah, kemudian konsen dengan keluarga, lalu nggak terasa ternyata kita lihat rambut ini sudah putih. Ya, saya ini rambutnya putih ini, putih. Ya, Pak Christian putih, putih. Komisi juga putih. Yang lebih kacau lagi alis saya sampai putih, ya, sampai putih. Burung putih, nah, antingnya doang yang putih. ya. Seringkali banyak hamba Tuhan bersyukur dengan rambut putih karena digendong gitu. Kalau nggak rambutnya nanti dicat, dikasih warna macam-macam, nggak digendong, ya, gitu katanya. Nah, jadi saya katakan tadi hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya. Tanpa terasa, ya 2 bulan lagi lah kurang lebih saya berhari ulang tahun yang ke 55 tahun. Nggak berasa juga sebenarnya, nggak berasa tahu 55 tahun. Pak Christian, umur berapa tahun ini? Ini 42. Dia bingung dia, nggak tahu berapa tahun. Ya, 42. 42. Belum? 48. Bisa 48. Iya. Tuan mana Pak Christian dengan Ibu Rum? Tuhan Pak RT. Ya, Tuan saya. Cerdas juga ini ya. Ibu Rum. Iya, Ibu Rum. Habis ikut WCB beberapa minggu yang lalu. Tambah cerdas. Ya, wanita cakap berdampak. Ya, jadi tambah tua. Nah, perjalanan ini seperti ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita keluar dari perbudakan dosa tanah Mesir. Dalam perjalanan menuju Kanaan, Kanaan baru. Kita sedang menuju Kanaan baru. Ada yang bilang Yerusalem baru, ada yang bilang bumi yang baru, ada yang bilang langit yang baru, ada yang bilang rumah yang baru. Pokoknya kita sedang berjalan, ya, seperti bangsa Israel. Di tengah-tengah perjalanan ada banyak hal yang membuat orang Israel dan seperti juga kita alami, ya, merasa berat, panas terik, padang gurun. Ya. Dan Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan, ya, di siang hari, tiang api di malam hari, menghadapi, ya, angin yang dingin, terpaan, tiupan badai gurun yang bisa saja mereka hadapi. Belum lagi binatang buas, paling tidak ada ular, dan ular di padang gurun, ular yang sangat ganas, ular beludak. Ya. Mereka harus menghadapi saat-saat kekeringan, kepingin makan enak gak ketemu, lalu mereka bersungut-sungut. Lalu akhirnya Tuhan marah dan membuat mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Sebagian, ya, usia di atas, ya, 40 tahun mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena kesalahan mereka. Ya, karena kesalahan mereka mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan hal itu pun bisa terjadi atas hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita ini bisa saja di tengah jalan kita tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan yang begitu luar biasa kita terima bisa batal, bisa gagal, bisa ditunda. Maka itu saudara harus perhatikan, hidup ini adalah perjalanan. Saya ingat ketika saya di masa SMA, ketika itu satu buah lagu saya dapat dari Tuhan.
Karena saya waktu itu ditanya, hidup ini apa? Saya bilang hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perjalanan. Ya lagunya saya lupa ingat lupa begitu karena sudah lama itu lagu dikasih Tuhan. Ya lagunya kurang lebih begini. Yesus berjalan di depanku dari kemenangan menuju kemenangan. Yesus berjalan di depanku. Yesus pegang tanganku. Tanganku, Yesus pegang tanganku, oh tanganku. Ya itu. Jadi waktu itu saya dapat firman, dia berkata, aku akan berjalan di depanmu dan aku akan memegang tanganmu dan aku akan membawa engkau dari kemenangan datang kemenangan. Karena apa? Karena saya melihat hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup ini adalah sebuah tantangan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Yang pertama kita baca dalam Yosua pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca ya. Yosua 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Yang pertama hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perhatikan dalam ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel ini. Jadi hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perhatikan dalam ayat yang kedua, bersiaplah sekarang. Jadi perjalanan ini harus ada persiapan. Ya. Persiapan. Ya, kalimat Tuhan kepada Yosua adalah bersiaplah sekarang, berjalan ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi perjalanan ini sangat memerlukan persiapan-persiapan. Ya. Yang masuk sekolah, ya mau masuk sekolah nih, beberapa hari lagi kan ada mulai tahun ajaran baru masuk, mungkin ada yang 2 bulan lagi masuk kampus baru, kan butuh persiapan. Jadi hidup ini butuh persiapan. Yang sudah rambutnya putih, ya tambah usia. Udah usia yang Tuhan bilang ya 69, 70 tahun. Persiapan, gak salah persiapkan jas, baju, dasinya yang laki-laki, sepatu. Jadi waktu nanti dipanggil Tuhan udah siap tuh semuanya. Ya keluarga gak sibuk, yang perempuan kalau pakai jas udah siapin baju jasnya warna apa. Ya. Baju jasnya warna putih kah, krem kah, biru kah, merah, kuning, siapkan. Ya mau pakai baju pramuka mungkin silakan. Ya bebas, pokoknya disiapkan. Ya, disiapkan segala sesuatunya. Ya, disiapkan. Mungkin mau pakai kebaya, pakai sanggul gitu kan, disiapkan. Tapi itu secara lahiriah. Terlebih hidup kita ini harus kita persiapkan. Karena Yosua membawa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang seringkali melawan, seringkali membantah, seringkali ngeyel. Nah, banyak anak jemaat Tuhan tuh kalau ngasih tahu suka ngeyel. Iya. Kalau kata pendeta Joko Suhartoyo di kata Suro, dia bilang brengkele katanya gitu. Banyak yang brengkele. Nah, Yosua harus persiapkan hatinya. Jadi enggak kepahitan kalau ada yang ngeyel. Ya, bangsa yang dipimpinnya ini bukan komunitas yang baik, komunitas yang seringkali membuat menyakiti hati. Yosua harus persiapkan. Hati kita juga begitu dalam perjalanan hidup ini. Tidak hanya bicara tentang secara lahiriah, tapi sikap hati kita ini harus siap-siap. Persiapkan segala sesuatunya. Kayak orang mau ibadah hari Minggu kan ada persiapan, latihan, WL sama singernya latihan, dengan memusiknya latihan. Yang mau khotbah juga latihan, dipersiapkan bahan khotbahnya, apa yang mau disampaikan, semua perlu dipersiapkan. Tapping, rekaman untuk ibadah tengah minggu, tim multimedia, persiapkan semuanya, dipersiapkan. Jadi hidup ini sebuah perjalanan butuh persiapan. Yang kedua, ya dari
Yosua 1 ayat yang kelima, Ibu Rum baca Yosua 1 ayat yang kelima. Yosua 1 ayat ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi sampai masa tuamu aku akan tetap menggendong engkau. Yang pertama Tuhan mengingatkan hidup ini sebuah perjalanan. Jadi butuh persiapan. Yang kedua, ya, ada janji perlindungan Tuhan. Jadi dengan siapa engkau akan berjalan? Kalau engkau berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan bicara kepada Yosua, bicara kepada kita. Kalau Tuhan sudah memimpin Musa sedemikian rupa, Dia juga akan memimpin hidup kita. Amin. Ya, jadi ada perlindungan dari Tuhan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pejuang-pejuang mencari nafkah, kan ya, yang bawa kendaraan roda 4, yang bawa sepeda motor, ya. Kadang kan harus menghadapi jalan yang ramai, jalan yang hiruk pikuk, hadapi kontainer, ya, truk kontainer yang besar-besar, bawa sepeda motor, ada rasa deg-deg. Belum lagi orang tua yang anaknya bawa sepeda motor, mikir gitu kan. Dan apalagi tahu jalur itu jalur yang banyak kendaraan-kendaraan. Ya, kita tahu ini sebuah perjalanan dan jangan pernah khawatir. Ya, Tuhan tetap melindungi. Amin. Ya, Ibu Rum, ya kan, Ibu Rum usahanya dagang, jualan sebuah susu merek yang nggak pernah saya sebutkan begitu kan. Kan ini jalan dari mulai gang-gang kecil, ya, sampai jalan raya, jalan yang mulus sampai jalan yang rusak, ya. Kan ada banyak kemungkinan terjadi. Mohon maaf, kalau kita nggak dalam perlindungan Tuhan, apa saja bisa terjadi. Pak Christian antar anak, walaupun jaraknya dekat ke sekolahnya, tapi kan kemungkinan bisa terjadi. Jemput istri Pak Christian, Semi dari Bogor, ya kan, Bogor ke Bekasi, rumahnya di Bumi Mutiara kan Kabupaten Bogor, jalan ke Pondok Gede, lalu harus menghadapi perjalanan jalan-jalan yang bisa ada kemungkinan, maaf ya, sesuatu terjadi. Ya, sempat kan ngalami juga Semi, ya, hal yang tidak mengenakan. Ya, belum lagi, ya, mohon maaf nih, begal-begal kan lagi tempo hari ada rame-rame seperti itu. Nah, ini perlu perlindungan Tuhan. Ya, belum Karen, ya kan, jalan dengan sepeda motor, juga banyak tantangan dan yang lain-lain semua. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi hidup ini. Biaya kuliah yang belum terbayar, ya, sampai hari ini, biaya anak sekolah. Anak saya sekolah aja masuk SMA aja cukup besar. Untuk biaya buku dan seragamnya aja cukup besar. Ya. Kalau nggak ada perlindungan Tuhan, dari mana uang tersebut? Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, ada satu kalimat yang mirip dengan Yosua 1 ayat 5. Ya, kalimat ini ada di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Pak Christian sudah dapat? Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi kalimat Ibrani 13 ayat 5 hampir mirip dengan Yosua 1 ayat 5. Ada kalimat yang berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Diawali dengan jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bukan berarti orang Kristen gak boleh banyak uang. Bukan berarti
orang Kristen nggak boleh kaya. Ya, boleh. Kan ada orang berkata, ya memang uang bukan segala-galanya Pak Gembala, tapi segala-galanya butuh uang. Benar. Tapi sukacita kita tidak tergantung akan hal tersebut. Selama kita bergantung kepada Tuhan, ya saya percaya hidup kita disertai Tuhan, hidup kita akan terus dipelihara Tuhan, hidup kita akan terus dicukupkan oleh Tuhan. Karena dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Christian. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Jojo. Ya, artinya Tuhan akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Jadi pastikan dengan siapa engkau akan berjalan dalam perjalanan hidup ini. Ya, dengan logikamu, dengan suasana hatimu yang kalau ada uang senang, tenang, kemudian mulai-mulai nggak ada uang, uring-uringan, bingung, nggak usah. Ya, percayalah Tuhan tidak akan sekali-sekali ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan, sekali-sekali. Ya. Sekali aja enggak, sekali-sekali. Jadi artinya kadang-kadang enggak juga. Artinya Tuhan akan mencukupkan kita. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, apa yang Tuhan janjikan kalau hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dalam Yosua pasal 1, ya, ayatnya yang ke-6, Ibu Rum bisa baca. Yosua 1 ayat ke-6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7-nya, diulang lagi ayat 7, kemudian kalimat itu apa? Hanya kuatkan Iya. dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Diulang lagi ayat yang ke-9, Pak Christian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bayangkan, kuatkan dan teguhkan hatimu itu diulang sampai 3 kali. Ya. Karena memang bagi Yosua itu nggak mudah memimpin orang Israel. Begitu juga kita, nggak mudah perjalanan hidup kita ini. Apalagi yang muda-muda ini kan masih panjang. Ya, kami yang sudah di atas 40 tahun sudah banyak mengalami banyak hal dalam hidup ini. Yang muda-muda ini. Ya, Bapak Ibu ya yang sudah di atas usianya, di atas 60 lebih daripada saya, kan udah banyak pengalaman-pengalaman. Mulai dari anak lahir, membesarkan sampai anak menikah, kan butuh perjuangan. Dan hari ini juga saya percaya ada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berjuang untuk anak-anaknya. Apalagi kalau anak-anaknya dulu cinta Tuhan, rajin ke gereja, melayani, tiba-tiba udah beranjak dewasa, pergi ke kota lain dan tinggalkan kehidupan rohaninya. Kan ini perjuangan. Belum lagi ya biaya hidup masih diperlukan. Ya, ada yang hari ini biaya hidup nggak diperlukan, sekaya-kayanya Bapak Ibu, sebanyak-banyaknya rekening uang di rekening Bapak Ibu, tetap kan masih tetap butuh kebutuhan hidup kita. Ya. Nah, Tuhan ingin ingatkan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jadi dengan kata lain, saya bilang begini, kalau boleh saya kalau ngomong gini, Allah tidak senang dengan orang yang ragu-ragu. Orang yang sedikit iya, nanti tidak, ya, nanti kedelai, lalu jadi tempe, mungkin, ya, nanti on, nanti off, terus on off, ya, ragu-ragu. Makanya Tuhan nggak mau Yosua itu ragu-ragu. Dia katakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang punya pergumulan dan Tuhan berfirman, jangan bantah. Banyak orang ketika kita menuliskan sebuah status, mungkin di WA, di Facebook, di medsos, di Instagram, di YouTube, ya, lalu disikapi dengan
dengan hati yang, wah emangnya segampang itu. Lah kalau Tuhan berfirman titik, jangan pakai tapi. Kalau tapi berarti koma. Kalau koma berarti masih ragu-ragu. Dan Tuhan tidak mau kita ragu-ragu. Makanya Tuhan bicara kepada Yosua, bicara kepada kita malam hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan gak senang dengan orang yang ragu-ragu. Jadi sekali melangkah, harus melangkah. Harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Bukan percaya kepada orang lain. VIP pada beberapa minggu yang lalu saya ngomong. Kadang apa yang kita dengar ini lalu kita tangkap di pikiran kita, lalu kemudian kita terapkan. Misalnya saya ngomong, ya saya senang jalan tenang, tiba-tiba ada orang bilang, di tempat itu angker. Lalu kemudian konsep saya berpikir, waduh angker serem, akhirnya saya takut. Karena kita percaya. Gak boleh mandi malam nanti bikin rematik. Nah saya pernah baca di sebuah artikel medis, ya mandi malam itu justru bagus, ya gak menyebabkan rematik. Tapi karena kita sudah dikonsepkan begitu, jadilah itu terjadi. Ya, jangan bikin kegiatan acara di hari Selasa. Karena Selasa itu dari kalimat selasa. Ada kata sela. Nah, nggak boleh sela. Ya, makanya saya pernah dulu ada satu tukang yang kerja, tukang bangunan kerja sama saya. Setiap hari Selasa dia libur. Udah minggu libur, masuk Senin, Selasanya libur. Nggak mau kerja. Nggak mau om katanya. Selasa saya nggak mau kerja. Karena nada sela. Itu diyakini. Ya. Nih, kayak sekarang saya lihat Sena duduk di depan pintu. Orang dulu kan bilang, anak gadis nggak boleh duduk di depan pintu. Ya. Katanya apa ya? Nanti katanya aja sama orang tua. Ya kan? Jadi diyakini orang tua juga selalu ngomong sama anaknya begitu. Padahal mungkin nggak sopan aja, mungkin. Tapi bilang begitu. Saya ingat dulu ada orang ngomong sama saya begini, Pak. Kalau pelihara perkutut jangan genap Pak, harus ganjil. Nanti setiap Bapak pelihara genap pasti mati, tetap ganjil. Entah kenapa saya jadi terpengaruh juga. Perkutut saya sampai jumlah 30. Ya dikasih 30. Benar. Yang ke-30 mati, tinggal 29. Besok saya nambah lagi, ada yang kirim 3 ekor. Berarti kan 32. Kemudian mati lagi, tinggal jadi 31. Selalu begitu. Sampai saya katakan dalam nama Yesus aku putuskan. Ya ini udah konsep duniawi, filsafat duniawi yang mau nggak mau saya terpengaruh sampai saya tanpa sengaja, tanpa terasa saya jadi mengiyakan. Walaupun awalnya nggak mengiyakan, tapi ketika benar-benar burung perkutut saya di jumlah yang genap mati sampai wah benar juga. Saya putuskan. Ya, apa yang terjadi? Sampai sekarang mau genap, mau ganjil, hidup terus. Ya. Jadi begitu. Karena apa? Karena kita konsepnya kepada hal-hal yang kita percayai, tapi kemudian kita meragukan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian jangan ragukan firman Tuhan. Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan hatimu, artinya dalam perjalanan hidup ini jangan engkau merasa ragu-ragu. Ya. Kalau engkau mengambil keputusan, yakini keputusanmu, berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan engkau ragu-ragu. Tuhan Yesus memberkati dan saya ingin ingatkan perjalanan ini, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Amin. Ya hidup ini sebuah perjalanan dan kita percaya perjalanan ini ya Tuhan ingatkan bahwa Tuhan mau kita jangan ragu-ragu. Kuatkan dan teguhkan. Dan percaya Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya hari ini Tuhan melawat kami, memberkati. Yang sakit kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan. Bapak Markus James, engkau sudah sembuh. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Oma Eniwati, dari tempat ini kami bersama-sama, kami katakan kepada Oma Eniwati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dokter katakan engkau divonis kanker stadium 3. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Sekalipun stadium 3 engkau tetap kuat menjalankan hidup ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah Tuhan menolong kau, menyembuhkan kau.
Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini sedang punya pergumulan untuk bayar uang kontrak rumah, untuk bayar uang kuliah anak-anakmu, sekolah anak-anakmu, masuk di perguruan tinggi, sekolah yang baru, apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan ragu, percaya hidupmu kepada firman Tuhan. Ibu-ibu yang berjuang sendirian tanpa suami, membesarkan anak, memikirkan anak untuk melanjutkan sekolahnya, untuk biaya makan hidup hari-hari, bayar uang kontrak karena engkau belum punya rumah sendiri. Saya mengasihi engkau. Kami mengasihi engkau. Kami ingin ingatkan, tetap berpegang kepada firman Tuhan yang kau terima. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan menolong kau. Terima kasih. Haleluya. Oke, berdoa untuk Bapak dan Ibu rohani diberikan kesehatan, kekuatan, anugerah berlimpah-limpah. Para penatua, para diakan, para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan diberkati. Kami yang hadir di ibadah pada malam hari ini juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Hidup ini memang sebuah perjalanan, tapi kami tidak pernah sendirian. Kami punya Allah yang memelihara hidup kami. Bagian kami tidak pernah meragukan firman yang kami dengar. Apapun namanya firman itu kami taati. Karena kami hidup bukan karena jabatan, bukan karena titel, bukan karena pekerjaan, bukan karena bisnis kami, bukan karena kami punya banyak uang. Bukan karena ada uang kami mampu menghadapi hidup. Tidak, kami berjalan dengan iman kepada firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sehat, kami kuat, diberkati. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang pulang dan terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang masih di tempat pekerjaan atau di jalan, ya, saat ini mungkin Bapak Ibu sengaja berhenti dulu mengikuti ibadah VIP, ya, nanti pulang hati-hati, tetap percaya Tuhan melindungi. Ya, yang ada di luar kota, di luar pulau, yang di luar negeri yang masih berlibur, Tuhan juga memelihara hidupmu, ya. Hari Sabtu ini, jangan lupa 16 Juli, hari Sabtu ini ada ibadah fellowship, ya, fellowship berarti ini dengan teman-teman lain, ya, teman-teman se-Bekasi, paling tidak ya wilayah Pondok Gede, Pondok Melati, Jati Sampurna, Cibubu, Jati Asih, kumpul sama-sama di gereja kita hari Sabtu jam 5 sore, fellowship youth. Mari kaum muda hadir, tunas remaja hadir, dewasa muda hadir. Untuk sama-sama kita hadir karena kita tuan rumah. Ya, nanti kita juga akan pelayanannya join dengan GBI Batu Penjuru Perasim, GBI Batu Penjuru Sekina Glory, GBI Batu Penjuru Covenant. Ya, kita berbagi karena kita ini GBI Batu Penjuru jadi tuan rumah dan Batu Penjuru ada 4. Jadi kita akan sama-sama melayani, hadir dan melayani di ibadah ini. Hari Minggu ibadah tetap seperti biasa. Ibadah umum pukul 9 pagi. Ibadah youth pukul 10.30 pagi. Tidak ada pendaftaran. Semua datang berduyun-duyun. Nikmati berkat Tuhan. Luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya bersama dengan Pendeta Christian Irawan, Ibu Rum, bersama dengan tim media, ya, mengucapkan selamat beristirahat malam ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Shalom.